sahur kan ya? Lah ini kan lagi nungguin sahur. Oh, belum. Tadi udah pesan. Oh ya, nanti berarti sebentar lagi mungkin datang kali, Bib. Astagfirullahaladzim. Aku tadi kan sahur ya, Bib. Nggak baca niat. Nambah lagi. 3 kesalahan hari ini. Kok bisa? Pertama, Iya. sahur kan yang baik itu diakhirkan. Ini masih jam berapa kok udah sahur? Oh iya ya, kan Yang harus kedua, mepet, iya. Aku nungguin sahur, gak dateng-dateng nih, pesenannya gimana? Karena kan menurut konsepnya Habib mepet, nanti Iya, datangnya mepet. belakangan. Tapi kan biar aku yang makan yang mepet nanti, tapi siap dulu gitu. Oh gitu. Ntar mepet azan keluarnya. Enggak, tenang Bib. Kalau di sini kan emang gitu, Habib udah ngerti kan? Terus yang ketiga, Iya. niat itu adalah bagian dari sahnya puasa dalam madhab apapun. Dan kalau dalam madhab Syafi'i, Iya. dia itu harus diniatkan sejak terbenamnya matahari setelah Iya. kita berbuka puasa Iya. sampai sebelum nanti fajar. Ya. Jadi sebelum azan harus niat dulu. Ini tapi udah makan tadi Bib, nggak apa-apa sekarang niatnya. Sekarang masih boleh karena Sekarang belum masih azan boleh. kan. Tapi kalau udah azan Nggak boleh. ya nggak ada. Dan makan sahur Iya. itu bukan berarti kan udah makan sahur, berarti saya niat makan sahur itu tidak menggugurkan niat puasa. Dalam Fathul Mu'in ulama Syafi'iyah itu menjelaskan walaupun makan sahur itu bukan termasuk berarti otomatis auto niat, Bib. Enggak. Oh Maka gitu. harus tetap niat. Ya kan kirain kan ini maksudnya 30 hari gitu Bib, bulan Ramadan kan. Jadi pokoknya mah di awal intinya ya kan gue puasa tiap hari ya. Intinya ya niat udah 30 hari kalau kita puasa dalam gitu. madhab Syafi'i kita harus meniatkan. Meniatkan dalam hati gak apa-apa. Melafazkan gitu. Kalau melafalkannya adalah sunnah. Tapi niat dalam hati wajib. Oh. Tapi kalau udah kepalang tanggung nih ya, Iya. maka kata Imam Nawawi ya udah berarti kita mengikuti pendapat dalam madhab Hanafi dari Imam Abu Hanifah yang kemudian memperbolehkan niat itu di pagi hari. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau mau kemudian ya udah ikut pendapat Imam Abu Hanifah dalam hal ini. Atau kalau kita tetap dalam madhab Syafi'i berarti Iya. kita harus mengqadha puasa kita, tapi kata para ulama diantaranya dalam kitab Fathul Mu'in harus tetap nggak makan nggak minum untuk menghormati waktu puasa di siang hari. Oh gitu. Jadi tetap berpuasa, Iya. niatnya untuk menghormati waktu dan itu Iya. pahalanya besar di sisi Iya. Allah. Tapi tetap harus diqadha karena kewajiban Diulang lagi. puasanya Oh, tetap tidak dibayar. sah karena nggak niat. Oh gitu. Ya Allah, ya udah kalau gitu ntar Niat sebentar lagi. dulu. Oke baik, saya niat dulu ya Bib ya. Ya. Udah makan nggak apa-apa ya Bib ya. Udah nggak apa-apa. Oke. Nah, tapi aku punya pertanyaan lagi Bib. Pertanyaan lagi, oke, apa lagi nih pertanyaannya? Sabar ya. Orang lagi lapar malah ditanya, bukan dikasih makan. Habib Jabar itu kayak orangnya sabar banget kalau aku Kayaknya perhatiin. doang. Kayaknya doang ya. Kita kan sekarang lagi niatnya tuh kan konteksnya ibadah ya Bib ya. Iya. Kayak niat menjalankan puasa gitu. Tapi kalau niat dalam menjalankan ibadah sama niat yang kayak saya niat mau ya aktivitas yang lain lah Bib gitu, Iya. itu sama nggak sih konteksnya? Nah, sebelum itu aku mau ngelengkapin soal niat itu yang aku jelasin tadi Iya. untuk puasa wajib ya. Kalau Oke. puasa sunnah enggak. Kalau Nggak usah niat. puasa wajib kata Nabi tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat untuk berpuasa. Oh. Jadi nggak sah puasanya. Tapi kalau puasa sunnah, pernah Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi datang di pagi hari, ada makanan nggak? Kemudian kata Sayyidah Aisyah, hari ini nggak ada makanan wahai Nabi. Kemudian kata Nabi, oh ya udah kalau gitu saya niat puasa. Karena Nabi belum makan sama sekali. Jadi puasa tuh dilanjut. Jadi puasa. Nah, kalau niat yang lain, Iya. kalau niat yang lain maka berbeda. Karena kalau niat puasa, niat sholat itu kan secara khusus bahkan sunnahnya dilafalkan. Misalnya usalli fardhu duhri, Iya. arba'at rakaatin Iya. lillahi ta'ala, atau puasa, semuanya itu ada niatnya yang Iya. pakai hati juga gak apa-apa ya, sunnahnya aja dilafalkan. Tapi kalau niat yang lain ya udah, saya niat apa? Niat baca Quran. Iya. Atau saya niat mau pergi ke kafe, ya udah. Dan selama ada nilai kebaikan, ada nilai manfaat dalam semua hal,
yang mubah, maka ia menjadi ibadah. Niat meeting, biar saya dapat duit sehingga saya gak minta-minta ke orang lain, itu jadi ibadah. Itu juga harus diomongin. Iya. Saya niat mau Niat meeting. nongkrong untuk ngebahagiain orang lain, jadi ibadah. Nggak mesti diomongin. Oh, yang penting mah dalam hati aja Yang gitu penting ya, Bib, iya, ya? dalam hati kalau itu diniatin. Nah, ya seperti sekarang berarti, Bib. Saya juga udah niat kok nyiapin niat. Habibnya makan sahur. Cuman memang kondisinya belum datang. Yang penting kan saya sudah meniatkan. Betul kan? Ya niat bukan berarti, oh kalau udah niat udah, enggak juga. Oh. Niat itu maksudnya simbol bahwa kita serius akan menyiapkan. Jadi ini kan diekspresikan dalam bentuk menyiapkan makanan sahur beneran. Oh iya betul. Nah tapi untuk sekarang niat aku tuh lebih kayak mengajak teman-teman ngaji untuk bertanya dulu. Kalau itu akan direalisasikan setelah ini. Makanya teman-teman ngaji nanti boleh tanya-tanya sama Habib Jafar dong, bukan sama aku pastinya. Tetap di ruang ngaji. Ya, masih di ruang ngaji dan seperti yang tadi aku udah bilang bahwa niatku akan direalisasikan untuk memberikan kesempatan buat teman-teman ngaji bertanya. Sepertinya Habib udah siap banget karena Habib tuh kalau datang ke sini emang udah siap memberikan pencerahan buat teman-teman ngaji udah semuanya. niat juga sih. Cuman bedanya kalau aku niatnya diimplementasikan dengan beneran datang. Betul. Kalau niat tapi gak diimplementasikan itu juga sih, tapi nipu. Tapi ya Habib datang terus ke sini tiap hari ya berarti kan tetap happy kan? Iya, kan memang kewajiban aku untuk berdakwah udah. Oh iya benar. Yang itu dia Bib, berarti kuncinya tuh yang penting Allah dulu. Makan kan nanti ya udah itu yang kedua kan. Gitu kan? Berarti sekarang memberi pencerahan dulu Bib. Bisa ya? Oke. Ini banyak pertanyaannya. Ini soal yang niat-niat tadi ya Bib ya. Ada yang nanya dari Faiz TMLIK 16. Kalau kita niatnya jelek, Bib, tapi malah kejadian yang baik, gimana tuh, Bib? Nah, ada orang niatnya jelek terus kejadian baik bukannya bersyukur. Iya, malah nanya dia. Malah kayak, lah kenapa nggak yang jelek yang kejadian? Loh gimana ya, Bib? Gimana? Anak zaman jadi now. makanya ya kalau di Indonesia itu karena madhabnya Syafi'i, niat itu biasanya habis tarawih, niat puasa itu kan bareng-bareng. Iya, sama-sama. Biar gak lupa kan. Betul. Nah, pokoknya soal niat itu dijelaskan dalam satu riwayat dari Nabi Muhammad dari Imam Ibnu Abbas yang kemudian dicatat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi begini, bahwa kalau kita punya niat baik, kemudian tidak kita laksanakan karena sesuatu dan lain hal di luar diri kita, maka itu telah dihitung kita melakukannya secara sempurna, dapat pahalanya. Jadi dapat satu pahala yang sempurna. Kalau niat baik kemudian terjadi dilaksanakan, maka itu mendapatkan 10 kebaikan sempurna atau 700 kebaikan yang sempurna atau bahkan mendapatkan pahala yang tidak terbatas dari Allah. Masya Allah. Jadi lebih lagi. Nah, kalau niat buruk kemudian tidak jadi dilaksanakan, maka itu dihitung sebagai satu kebaikan yang sempurna. Enak banget ya. Nah, bisa itu rahmatnya gitu ya. Allah, penuh cintanya Allah kepada kita. Plus kalau punya niat buruk dan dilakukan, dihitung cuma satu dosa yang sempurna, nggak dilipat gandakan. Ini baik ya Allah ya. Itulah Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang penuh pengasih dan penuh sayang kepada kita. Kalau dia punya niat buruk dan kemudian tidak kejadian, malah kejadiannya yang baik, maka justru dia itu mendapatkan satu kebaikan yang sempurna karena tidak dilakukan kan sama dia. Kayaknya dia ngelakuin deh, tapi nggak sesuai hasil, tetap aku sudah jadi aku yang dosa. Iya, kalau dia lakuin, walaupun akhirnya nggak berhasil, maka itu jadi satu keburukan yang sempurna. Satu, tapi cuma kalau satu ya. Dia lakuin jadi satu kebaikan yang sempurna. Tapi tergantung kepada dianya. Dianya itu akhirnya ngelakuin apa enggak keburukan itu. Perkara jadinya kebaikan apa enggak itu kan terjadinya seperti apa. Tapi dianya ngelakuin keburukan apa enggak. Kayak gini. Kita aku niat mau mencelakakan Bagina. Terus kemudian aku kasih batu di jalannya Bagina biar jatuh atau aku kasih duri, maka aku sudah mendapatkan satu keburukan yang sempurna.
Oh. Kalau aku punya niat tapi aku nggak lakukan, Iya. nggak sampai naruh batu atau Iya. naruh paku, berarti Iya. aku dapat justru kebaikan Oh. yang sempurna karena iya, betul, nggak betul, jadi aku betul. lakukan. Nah itu nanti apakah vagina jatuh apa enggak, Iya. itu bukan urusan aku. Aku udah dapat dosa kalau Udah udah dapat, naruh batu iya, atau naruh betul. duri. Nah itu akhirnya gimana Nah. dia ngelakuin apa enggak tergantung. Apa kita telepon, Bib? Nggak usah. Nggak usah kali ya, Karena kita bentar ganti. lagi udah sahur. Iya sih, kita ganti pertanyaan lain. Tapi tadi perkara batu sama duri nggak beneran kan, Bib? Enggak, ya, Bib enggak, kayak punya enggak. dendam Itu kan sendiri. Nggak ikut contoh kan, Contoh. ya, iya. Yang benerannya rudal. Lebih ngeri lagi. Oke, pertanyaan berikutnya ya, Bib ya. Ini dari Ramdanal Ghazali. Gimana kalau kita niat nikahin orang, tapi sebelumnya kita pacarin dulu nih orangnya, dosa nggak? Nah, di Kan Islam nikahnya itu halal ya sebenarnya iya, ya kan? niatnya itu kan baik. Iya, Nah, niat baik itu harus diimplementasikan dengan cara-cara yang baik juga. iya. Apa cara yang baik dalam Islam? Cara yang baik dalam Islam itu adalah saling mengenal satu sama lain dengan nador. Apa Nador tuh? itu artinya melihat. Melihat keluarganya dari tanya-tanya ke orang lain, tanya ke temannya, tanya ke keluarganya, dan melihat langsung secara fisik dengan ditemani mahramnya, baik kita ataupun dia. Oh. Jadi ngajak kita, keluarga kita, orang tua atau saudara kita, dia ngajak orang tua atau saudara dia, kemudian melihat. Oke. Nah, setelah itu sudah saling mengenal, saling melihat satu sama lain, dengan apa? Dengan bertunangan. Kalau tunangan itu ada asasnya dalam Islam. Siapa yang sudah bertunangan, maka dia nggak boleh menerima perkenalan, apalagi pertunangan orang lain. Dan orang lain nggak boleh mengenali untuk bertunangan dengan orang itu. Berarti di booking dulu gitu. Udah gitu. di booking secara syar'i kalau tunangan. Oh. Nah, kalau pacaran, pertama dia Iya. bukan bookingan secara syar'i. Iya. Jadi kalau masih pacaran boleh dong dilihat oleh orang lain, apalagi oleh orang lain yang kemudian serius mau menikahi, jadi bagus dong. Iya. Plus juga pacaran itu adalah haram dalam Islam karena kenapa? Jangankan pacarannya deh, halwat. Iya. Kata Nabi dalam satu riwayat, siapa yang sekedar berduaan Iya. di tempat umum sekalipun nggak ada orang lain, Iya. maka yang ketiga adalah setan. Nah, Akhirnya ini berduaan aja itu udah dosa. kita berdua nih, Bib. Enggak kan ada Banyak orang. Iya. Berarti yang lain setan. Enggak. Kalau nggak ada orang baru itu setan tuh. Nah, apalagi saling tunjuk langsung. Saling nunjuk. Baik, kita lanjutkan lagi ya, Bib ya. Lanjutin. Tanya-tanyanya ini soal niat, kan kita dari tadi ngomongin soal niat ya. Ini ada dari Kak Yina. Katanya, Bib, lebih baik dikerjain dulu tapi nggak niat, atau niat dulu tapi nggak dikerjain? Nah, yang paling baik adalah niat dan dikerjain ya. Memang. Udah pasti. Tapi kalau pilihannya begini kali ada solusi gitu, Iya, Bib. tapi kalau ini sebaiknya apakah dikerjain tapi nggak diniatin, Bib? Yaitu ada pahalanya sendiri. Mengerjakan sesuatu tanpa niat, ada pahalanya sendiri. Tapi posisi niat penting karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu kan pasti ada tuh dorongannya apa. Nah, itu yang kemudian menentukan apakah pekerjaan itu berpahala atau berdosa atau sia-sia. Nah, tinggal kemudian kita cari tuh niat kita pasti ada kan ketika melakukan. Pasti niatnya itu apa ada walaupun tidak di pikiran, tidak dilafalkan di hati itu ada. Nah, kalau kita niat gak ngerjain, kalau sengaja ya gak dapat apa-apa. Ya. Tapi kalau tidak sengaja, maka itu dapat satu pahala yang sempurna. Tapi posisi niat penting, kata Nabi, soalnya kenapa? Niat itu akan menjadi semacam kompas bagi kita untuk mengarahkan kita kemana. Karena orang itu dengan niat, dia tahu ketika mengerjakan itu harus kemana arah pengerjaannya itu. Terus yang kedua, fungsi niat itu adalah menjadi semacam tujuan bagi kita ketika melakukan sesuatu sehingga gak ke-trigger oleh sesuatu yang lain. Kayak gini, aku misalnya ya mau jalan ke satu titik tuh, Ya, yang jaraknya dari sini 10 meter. ya. Udah aku
berniat untuk pergi ke sana. Iya. Maka di tengah jalan kalau ada bagina manggil, aku gak hirauin. Pokoknya gue mau ke situ. Pokoknya ke gitu. sana. Oh. Ada sesuatu aral melintang, aku gak hirauin, aku tetap ke sana. Nah, karena itu niat itu menjadi penting karena bikin kita akhirnya jadi khusyuk kalau dalam sholat dan jadi fokus ketika melakukan kebaikan. Oh ya kan kadang-kadang kan mungkin nih kayak Yani ini berpikir kayak dia disuruh mamanya gitu, Iya. nih beliin minyak di warung, tapi lagi nonton drakor gitu. Nah, itu. Jah elah, kan dia nggak niat berarti sebenarnya Iya. cuman kayak daripada mak gua marah dah. Ya, gitu. iya jalan. Akhirnya dia kerjain tapi nah nggak itu berarti niat. bagus. Pasti kalau suruh milih lebih baik mengerjakan tanpa niat. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang dikerjakan tanpa niat. Kayak contohnya tadi. Iya Ya, sih. daripada mak gua marah, Itu bagus udah dong. niat ya, Bib, sebenarnya. Bikin Iya, emak betul-betul. niatnya tidak marah itu mulia. Oh iya, tapi iya kadang kita suka nggak sadar tuh Nggak kayak gitu-gitu sadar ya. sebenarnya pasti ada niatnya. Iya betul. Dan niatnya kalau sesuatu yang positif biasanya niatnya juga positif. Hmm. Nggak bikin mak marah, positif. Iya, benar. Bagus berarti ya nih pertanyaannya. Oke. Ada lagi dari UI Designer 45_. Oke, di Depok tuh berarti. Kayaknya sih Bib ya. Kan UI. Iya UI Designer. Ada pertanyaannya, bagaimana cara memastikan bahwa niat kita itu berasal dari hati yang ikhlas dan tulus kali ya. Oh, tulus. Penyanyi Bukan dong. tulis. Hati-hati di jalan. Aduh, hati-hati sama sepatu. Iya. Aduh. Nah, cara mastiin nggak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Oh. Apa yang ada di hati kita sebagai niat itu yang tahu cuman kita sama Allah. Karena itu orang lain jangan ngejudge. Bib pasti itu niatnya buruk, nggak boleh. Oh, Pasti niatnya ria. Iya. Buktinya di-share di medsos. Enggak. Nge-share kebaikan di medsos itu nggak selalu ria, bisa jadi sedekah malah untuk ngajak orang lain ikutan dalam kebaikan itu. Makanya jangan ngejudge niatnya orang lain, yang tahu itu cuman dia dengan Allah. Nah, kita yang kemudian harus jujur dengan diri kita. Ketika melakukan sesuatu, niatnya harus dilurusin, jangan dibengkokin. Yang tahu adalah Allah. Karena itu, jadilah pribadi muslim yang ihsan. Ihsan apa? Punya kesadaran Iya. bahwa Allah itu selalu melihat kita dan seharusnya kita juga merasakan bahwa Allah itu ada dan selalu Mengawasi kita gitu ya. Kita melihat bahwa Allah itu ada. Jadi sehingga ketika kita melakukan sesuatu niatnya itu selalu lurus karena memang bisa jadi nggak ada CCTV, Ya. bisa jadi nggak dilihat orang tapi dilihat Allah. Karena itu jujur sejak diniat agar lurus semuanya tuh niatnya, tujuannya, caranya semuanya lurus. Oke, ada lagi nih Bib ya, satu lagi. Dari Bayu Kusumau JY_. Oke. Gimana hukumnya orang yang ragu-ragu dalam berniat? Nah, niat itu justru adalah sesuatu untuk mengatasi keraguan. Oh. Karena itu menurut para ulama, misalnya dalam kitab Fathul Mu'in maupun Imam Nawawi menjelaskan fungsi niat itu dilafalkan itu bagi orang yang ragu-ragu. Jadi kalau yakin ragu-ragu gitu supaya ya. yakin, lafalkan niatnya. Saya niat untuk sholat, ada niatnya. Iya. Saya niat untuk puasa, saya niat untuk membantu orang lain, saya niat sedekah. Fungsi melafalkan niat menurut para ulama adalah untuk meyakinkan diri dalam mengatasi keraguan-raguan atau kewaswasan. Jadi biar nggak tiba-tiba ada suntikan-suntikan Betul. Atau waswas dari kan banyak luar tuh. gitu ya, jadi nggak goyah gitu Orang Bib mau ya. sholat waswas kan banyak. Iya sih. Gak jadi. Gak jadi. Nah, diatasi dengan dilafalkan niatnya. Usolli fardal subhi rakaataini lillahi ta'ala Allahu Fokus, akbar. iya. Nah, itu justru diatasi dengan melafalkannya. Makanya niat itu seharusnya justru untuk memberikan pegangan kepada kita agar mengerjakan sesuatu dengan cara yang baik dan untuk tujuan baik. Dan kalau niatnya aja was-was, ragu, maka lafalkan karena posisi niat itu seperti kompas tadi. Oh, untuk kayak nunjukin kita ke arah yang memang mau kita tuju gitu ya. Benar. Jadi intinya adalah niat itu justru untuk mengatasi Keraguan. keraguan, bukan malah jadi niatnya yang ragu-ragu Nah, kalau gitu ya. niatnya yang Bib. ragu-ragu kata para ulama apa? Lafalkan. Oh, diomongin biar kita semakin Diomongin. yakin gitu Iya. ya.
Kayak kalau kita ragu-ragu, dia cinta apa enggak ya sama saya? Lafalkan. Dalam I love pertunangan. you, gitu misalnya ya. Dalam pertunangan akhirnya jadi nikah deh. Amin. Jadi bukan di pacaran ya, Bib ya? Iya. Betul. Itu yang harus diingat ya teman-teman ngaji. Seperti sekarang ini aku sudah berniat dan tidak ragu-ragu untuk membagikan Rp500.000 untuk teman-teman ngaji yang sudah nanya ya. Yang beruntung hari ini adalah UI Designers 45_ dan satu lagi adalah Ramdanal Ghazali. Selamat, masing-masing mendapatkan Rp500.000. Jangan lupa hadiahnya dipotong pajak. Pokoknya buat teman-teman ngaji kalau mau mendapatkan pencerahan apalagi di bulan Ramadan ini, terus nonton Ruang Ngaji hanya di Metro TV setiap jam 3 pagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Nikta Gina dan juga Habib Jafar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV